Satu, dua, tiga. Alumni bicara. Pak Dewan. Siap. Sebagai juru bicara, Dilan yang menggunakan sistem gerakan bawah tanah. Betul tidak? Mungkin bisa diperkenalkan Pak Dewan. Terima kasih banyak. Yang saya hormati di samping kanan saya, Ya. adik saya juga pernah jadi tim suksesnya dulu. Tapi itulah politika. Ibu Wawali. Iya, Bu Wawali. Wawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Insinyur Haji Mukhlis Ahmad Misbah dari Partai Hanura. Kebetulan diberi amanah kepada Allah sama masyarakat, lolos di DPRD Kota Makassar tahun 2019-2024. Baru satu periode. Baru satu periode. Alhamdulillah. Terus alumni dari mana? Pak Saya Haji alumni. Mulih. Alumni bicara dari Universitas Muslim Indonesia. Dari UMI. Dari UMI ya. Jurusan apa dulu Pak Haji? Ambil jurusan perikanan dulu. Perikanan ya. Iya. Tapi lari ke politik ini. Karena memang saya dulu aktif di organisasi ekstrakurikuler, termasuk Gerakan Mahasiswa Indonesia PMI. PMI ya. Luar biasa ya Pak Haji ya. Dari perikanan masuk ke dunia politik. Kalau Ibu Wawali bisa mungkin diperkenalkan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Indira Mulyasari Paramastuti. Saya juru bicara dari Adama, Pak dari Pemantau dan Ibu Fatmawati Rusdi. Nomor satu ya. Nomor satu. Sekarang kita berbeda Pak, tetapi tujuannya tetap satu. Salah ya? Itu tetap sama Juga ya. Tujuannya tetap satu ya. Mencari pemimpin untuk Kota Makassar. Makassar ya. Iya, jadi saya dari Partai Nasdem, jadi perwakilan dari Partai Nasdem yang kebetulan memang menjadi juru bicara. Kalau orang bilang downgrade ke ini Bu, dari calon jadi juru bicara, saya mau tidak ada dalam hidup saya itu namanya downgrade, nggak ada. Nggak ada ya. Ini cuman berbeda ini aja, berbeda Tempat, tempat, situasi. berbeda situasi, berbeda. Selalu terjadi Iya, perubahan. selalu terjadi perubahan. Kadang di atas, kadang di bawah ya. Nah, terus alumni dari mana Ibu Wawali? Saya D3 Bisnis Administrasi Thames Business School Singapura. Singapura ya, luar biasa. Dua alumni Universitas Muslim Indonesia dan alumni dari Singapura. Pak Haji Mulis sebagai juru bicara dari tim Dilan, kira-kira menurut Pak Haji ketika ada serangan dari lawan, baik mungkin black campaign atau semacamnya, bagaimana mengantisipasinya Pak? Sebenarnya kalau saya pribadi itu sangat tidak sependapat yang namanya kita saling serang di black campaign. Ya, Karena setiap pemimpin pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. ya, Apalagi background saya itu politik untuk kemanusiaan. Artinya yang mungkin ada bidang-bidang tertentu di bidang itu, tapi saya sendiri tidak memilih bidang itu. Makanya saya kadang sampaikan sama teman-teman di Dilan dan Chandra Dokter Pada bahwa janganlah kita sering menyerang lawan, karena justru serangan lawan itu kalau salah-salah justru meningkatkan ekspektasi lawan. iya. Jadi itu kalau itu saya pribadi. Senjata tadi dikembalikan. Ya, Seperti kalau itu saya ya. sebenarnya seorang pemimpin pastilah punya kelebihan dan pastilah punya kekurangan. Iya, Nah, kami memilih berbeda karena punya alasan masing-masing untuk memilih. iya. Iya, artinya saya sependapat dengan Ibu Indira mengatakan bahwa tujuan kita sama. Bukan tujuan kita satu, tujuan kita sama. Saya menunggu, padahal saya menunggu. Pada jawabannya Ibu Indira Mendapatkan lebih mantap ya. yang baik di Kota Makassar. Iya, Sekiranya misalnya kalau kita mendapatkan serangan, Iya. misalnya saya kadang juru bicara menyerahkan ke yang lain untuk karena saya sendiri sebenarnya kurang sangat sepaham kalau kita black campaign kepada lawan, meskipun dalam politik itu ada. iya. Saya selalu mengatakan di dalam Walaupun ada betul-betul gobroknya ya. ya Walaupun ada. memang mungkin ada bobrok, tapi itulah politik sebenarnya. Kalau menurut saya itu kadang saya katakan bahwa politik itu baik.
Cuman oknum yang menjalankan politik itu kadang-kadang tidak baik. Jadi politik di bawah seni. Kan begitu Ya, begitu. jadi kalau saya pada prinsipnya politik untuk kemanusiaan, Politik untuk masyarakat. Ya. Jadi kalau misalnya saya sendiri tidak sependapat kalau misalnya kita mau menyerang lawan, Ya. kita mau misalnya black campaign lawan, Menjas kan orang. ya karena kalau salah-salah akan kembali ke kita sendiri. Betul. Makanya saya tidak sependapat kalau tapi mungkin di politik memang ada area seperti itu. Ya. Makanya saya tidak pernah mau masuk di arena itu. Oh begitu. Ya, begitu Pak Rais. Ya. Kira-kira mungkin kalau Bu Wali nih, Aduh, Ibu Nira sebagai alumni Singapura dengan melihat konstelasi politik dan jabatannya sebagai juru bicara Adama, seorang perempuan ketika di Black Campaign, bagaimana caranya menjawab? black campaign itu tidak perlu dijawab. Oh begitu. Ya. Karena saya sudah pernah melewati itu. Ya. Jadi 2 tahun yang lalu dan sampai hari ini masih ada black campaign. Jangankan kandidat juru bicara, ketua tim sukses itu masuk ke dalam sasaran black campaign ya. Ya. Tetapi black campaign itu nggak perlu dijawab. Dia akan hilang seiring waktu, 2 hari, 3 hari, sebulan hilang. Walaupun benar atau tidak benar ya. Itu tidak perlu ditanggapi. Tidak Karena perlu kenapa? ditanggapi. Black campaign itu apalagi kalau dia menjurus ke urusan pribadi, menyerang diri pribadi, Menyerang urusan lawan. pribadi, Ya. itu memang hal privasi kita yang tidak perlu kita jawab. Kita juga punya hak untuk tidak menjawab. Begitu. Luar biasa dia cara menjawabnya. Nah, ketika kita sebagai juru bicara di dalam forum maupun di luar forum, bagaimana membagi waktu antara keluarga dengan urusan politik ini? Oh, kalau saya single mother. Jadi saya single mom yang anak saya 3. Ya. Dan memang itu luar biasa. Saya sampai setelah ikut kontestasi Pilwali 2018, saya vakum setahun. Kenapa? Saya menganggap saya membayar waktu buat anak-anak saya yang saya tinggal kurang lebih 1,5 tahun. Jadi itu saya vakum, benar-benar kegiatan saya tidak saya forsir, benar-benar lebih banyak untuk keluarga. Nah sekarang tiba waktunya saya harus kembali ke politik lagi, kembali aktif lagi. Tetap aja saya tidak bisa diganggu dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Biar sekolah suaminya online. tidak bisa mengganggu juga. Saya single mom. Oh, single mom ya. Ya minum dulu Pak Wali. Gara-gara dulu silakan dulu minum. Ya betul lah Pak Haji. Kita dulu mungkin kita ini agak santai aja gimana. Sebagai anggota dewan dari Partai Hanura tentu bisa memilah ya kan. Mana konstituennya, mana relawannya untuk Dilan. Kadang sulit untuk dipisahkan atau memang ada terpisah. Kadang ada jawaban konstituen dulu kan caleg, ini kan persoalan wali kota, kita bisa berbeda. Bagaimana menurutnya Haji? Jujur kalau saya pribadi sebenarnya setelah Hanura memberikan dukungan kepada Dilan, Ya. Saya coba memetakan saya punya tim-tim yang dulu dan relawan-relawan yang dulu. Jujur memang ada yang terbagi-bagi, ada yang ke Adama, ada Tidak terbagi betul ada ya. yang ke ke Bangkit nomor 2, Ke Imun. ke API, ke ke API. API, ada juga ke Imun. Ada ke Tapi saya berusaha mengajak dia bergabung kembali, tapi saya tidak bisa memaksakan. Artinya ada yang jadi tim sukses di Adama, ada yang jadi tim sukses di Dilan, secara ada demokrasi. dia. Tapi ya yang banyak lah ikut ke saya, Iya. banyak ikut ke saya karena itu tadi mungkin bahkan mengatakan bahwa kami memilih wali kota itu nggak lihat wali kotanya, Iya. tapi lihat figurnya Jimhulis sampai kami mau mendukung. Tapi lagi-lagi saya tidak memaksakan yang ke tempat lain karena memang ini politik. Iya. Ini politik memang. Artinya saya sangat hargai keputusan mereka. Ya saya cuma bilang mengatakan oke lah kita berpisah di Pilkot nanti insya Allah 2024 kalau panjang umur sehat selalu dan saya masih maju kita ketemu lagi. Jadi yang sudah di Adama saya cuma sampaikan jangan berkhianat. Iya. Lebih-lebih yang ada di Dilan jangan berkhianat, yang ada di Imun jangan berkhianat, yang ada di PAPI di Indonesia Makassar Bangkit jangan berkhianat. Kalah atau menang Ya. tidak ada masalah. Ya kita tetap bersaudara. Kita saya bilang. bersaudara ya. Jadi kalau menurut Bu Wali ini dari perjalanannya ya,
pernah mencalonkan sebagai wakil wali kota dan mantan anggota DPR, direlakan dia punya anggota DPR-nya ya untuk maju. Kira-kira dengan kalau dianggap itu gagal ya, mungkin kegagalan kesuksesan tertunda, tapi mungkin harapan Ibu Indira ini sebagai juru bicara Adama, apa harapannya? Ya bukan kegagalan sih, step stone, jadi batu loncatan saya. Mungkin belum, nanti entah 1, 2, 5 tahun ke depan barangkali ya. Tetapi saya juga nggak tahu kenapa saya tidak bisa keluar dari dunia politik. Padahal kalau orang bilang nggak kapok apa dengan segala macam. Padahal urusannya dulu bisnis ya. Bisnis sama dengan Pak Haji kan perikanan jadinya. Kalau dipertemukan dua perikanan dengan ya bisnis ya bisa bikin tambah intensif. Bisa tambah intensif. Itu apa ya? Ya pesta demokrasi saya rasa ya memang seperti inilah kita lihatnya. Harapannya nggak ada sih. Saya memang sebenarnya karena ini kepercayaan dianggap bisa menjadi seorang juru bicara menggantikan atau mewakili kandidat. Saya tidak berharap saya mau menjadi sesuatu dan mengambil ini gitu loh. Jadi saya tidak mengambil juru bicara untuk menjadi seseorang nanti ke depannya, tidak seperti itu. Biarkan ini mengalir. Karena profesionalnya di dalam menanggapi setiap masalah ya. Sama mungkin seperti Haji Mulis. Kita tahu juga Haji Mulis bahwa dia mempunyai ambulans sendiri ya begitu ya. Nah, apa gerakan itu bisa memenangkan Dilan dengan pergerakannya sendiri Haji Mulis? Sebenarnya itu tidak boleh dijadikan tolak ukur. Ya. Tapi kami mengadakan seperti mungkin juga kami mengadakan ambulans seperti juga Partai Nasdem yang lain bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Meskipun sebenarnya mau dipilih atau tidak? Ya, mau dipilih atau tidak yang penting apakah itu orangnya warga pendukungnya Adama yang meninggal kami sempat melayani, kami yang layani. Ya, karena dalam pelayanan sosial itu kami tidak berdekat, tapi itulah saya bilang tadi memberikan pelayanan aja kepada masyarakat yang luas. Jadi Bu Indira sebagai juru bicara tiap hari baca koran dong? Tiap hari baca koran, tiap hari berhubungan dengan wartawan. Tetapi selain itu saya juga pegang tim perempuan di Adama. Oh iya. Namanya Werorilangi. Werorilangi. Jadi kalau pertama Pak Haji Mulis juga gitu ya. Tiap hari juga baca koran. Ya, berarti ada berapa koran dia bisa satu hari? Enggak banyak juga sih. Karena banyak yang baca yang di online. Di online ya. Banyak di online. Jadi persoalannya kan ini medsos yang membuat kita jadi cepat menangkap ketika ada persoalan-persoalan yang krusial yang harus dijawab oleh juru bicara ya. Nah, harapan seperti ini. Anggaplah Bu Indira sekarang ini sudah matang di dalam hal persoalan politik pilwali ya. Mungkin dari ujung kota sampai semua sisi kota ini, pinggir, lorong, apa semuanya. Bagaimana menghadapi ini masyarakat yang bervariasi? Menghadapi masyarakat Makassar itu sebenarnya luar biasa. Jadi tadi salah satunya adalah bagaimana seorang anggota dewan mau membawa orang-orang yang sudah memilih dia untuk pilihan yang sama di urusan politik, pilwali misalnya. Itu berat. Karena kenapa? Masyarakat Makassar itu menengah ke atas sudah pasti kita tidak bisa pengaruhi. Mereka sudah membaca berita, televisi, medsos dan lain-lain. Intelektual. Ya, itu mereka memilih pilihannya sendiri tanpa bisa diintervensi. Masyarakat bawah, setiap kecamatan mereka harus di treatment berbeda. Treatment dalam artian mereka juga punya tradisi yang berbeda-beda. Ada satu tempat mau kita datang, kita sebagai anggota dewan misalnya, kita sebagai anggota dewan kita mau datangi dia 70 kali pun, tapi mereka masih pragmatis, tidak akan. Walaupun dibawakan sembako ya. Itu tidak berpengaruh. Mau dibenerin jalannya, mau di segala macam itu tidak akan berpengaruh. Tidak berpengaruh. Mereka pragmatis. Sekalipun diaspal sampai ke kamarnya. Iya. Betul. Ada juga wilayah-wilayah yang karena jalannya sudah di paving, sudah di aspal, mereka tidak akan goyang. Pilihannya tetap sama. Tetap sama. Iya, jadi memang bahkan di setiap kecamatan mereka punya tradisi
kultur yang berbeda-beda. Iya. Kalau pendapat tadi Pak Dewan, bagaimana menurutnya terhadap masyarakat yang bervariasi? Ya, itu tadi seperti yang dikatakan tadi Ibu Indira bahwa memang di level masyarakat itu memang terbagi-bagi. Itu yang tadi seperti menengah yang ke atas itu memang dia bisa menentukan pilihannya sendiri, dan dia bisa jadi dipengaruhi. Tapi yang pragmatis, karena kami sudah rasakan, karena pernah menjadi anggota dewan, pernah sosialisasi. Iya, pernah sosialisasi ke bawah. Oleh karena itu mungkin di dalam pemilihan wali kota ini ya memang sebagai seorang tim sukses memang kita harus pandai-pandai membaca karakter masyarakat untuk pendekatan-pendekatannya. Nah, Ibu Dira, betulkah memang itu pilkada? Semua pilkada membutuhkan dana besar? Sudah pasti. Sudah pasti ya. Sudah pasti. Kenapa? Kita tidak berbicara kalau istilah pilkada ada bom, tidak seperti itu. Tetapi kepentingan-kepentingan kecil, misalnya APK, alat peraga, kemudian kos politik untuk itu. Tidak berbicara ini ya, kos politik APK, kemudian baju tim, itu nggak bisa nggak ada, itu udah pasti tuntutan dari tim, itu semua itu aja dulu kita bicara. Kemudian media, kemudian itu kos-kos politik seperti itu ya Pak, itu butuh dana besar. Betulkah itu aja hoax atau tidak bahwa untuk menjadi wali kota di Makassar ini membutuhkan dana kurang lebih 100 miliar? Kalau angka itu kan sebenarnya fleksibel, fleksibel kalau kita bicara angka. Tapi yang dikutarakan tadi Ibu Indira bahwa menggunakan kos besar memang sangat iya. Karena namanya kos politik. Kos politik. Iya. Karena kenapa? Itu tadi baju seragamnya, baju timnya, pemasangan balehonya. Baleho setelah dicetak kan bayar. Setelah dicetak mau dipasang. Setelah dipasang di balon, lagi dipasang di pinggir jalan. Itu membutuhkan biaya. Iya, betul. Mana lagi pemeliharaan sampai hari H. Jadi memang kalau angka-angkanya mungkin sangat fleksibel, tapi yang jelasnya memang butuh dana yang besar. Berarti Pak Dewan sudah memahami yang mana sifatnya secara politis yang betul-betul di lapangan ini. Contohnya kadang ini kan kadang secara politik balihonya ini si A dirusak, ternyata hanya dia merusak, ya kan? Bagaimana menurut tanggapannya Pak Dewan? Sebenarnya begini. Memang lagi-lagi tadi masuk di area misalnya Master Black Campaign kan memang ada seperti itu. Ya. Karena saya pernah alami sendiri waktu mencalek dulu. Jadi di daerah basis saya ada baleho caleg lain rusak. Saya ditelepon, saya dikomplain. Terus saya jawab seperti ini. Mungkin saja baleho itu rusak, Anda sendiri yang rusak. Mungkin saja memang tim saya yang rusak. Atau mungkin saja ada orang lain yang mau provokasi situasi yang tenang. Jadi banyak faktor. Ya, banyak faktor. Oleh karena itu kita harus pakai otak yang dingin, hati yang tenang untuk menghadapi yang seperti itu. Iya, betul. Ya. Kalau Ibu Indira bagaimana cara menghadapinya itu? Berarti Ibu Indira kan juga sering turun ke lapangan, ini masuk lorong keluar lorong. Iya. Jadi ini karena diakibatkan karena militansi. Kita bawa anak-anak juga kalau kemana? Pergi sosialisasi. Kalau sosialisasi sometimes, ya kadang-kadang. Bawa anak. Iya, saya pengen dia lihat apa yang saya kerjakan Luar sehari-hari. biasa. Kalau masalah pencabutan baliho perusakan itu militansi dari tim. Jadi dia mungkin tidak setuju ada baliho yang kandidat lain di depan rumahnya, tetapi secara dewasa berpolitik, berdemokrasi, kandidat itu harus selalu mengingatkan bahwa bebas kecuali dipasang di rumah tim sukses lain barangkali iya dia mungkin akan mau ada bentuk protes, tetapi ini benar-benar karena militansi tim yang kepada kandidatnya yang memang ya impactnya seperti itu. Ini kan terkait pemilih ini kita bisa petakan ya Pak Dewan, mana yang grassroots, mana yang kaum intelektual. Kaum intelektual itu adalah alumni bicara semua alumni yang universitas yang ada di Sulsel ini. Bagaimana meyakinkan ini Pak Dewan untuk pemilih cerdas ini? Kalau saya lihat sih sebenarnya tidak seperti itu juga. Ya, seperti misalnya ada calon alumni dari Unhas, tidak semua orang Unhas memilih dia. Iya, betul. Tidak seperti itu. Karena ada program ya. Iya, jadi kalau memang
memilih itu saya bilang tadi, kita memilih calon wali kota itu dengan alasan tertentu. Ya. Contoh misalnya, saya ada di Dilan misalnya. Satu faktor pertama itu karena saya memang partaiku menuju ke situ. Bukan berarti saya tidak suka yang lain. Iya. Bukan berarti yang lain saya tidak suka. Demokrasi yang dewasa ya. Jadi kebetulan Partai Hanura ada di Dilan, ya saya harus dukung Dilan. Tapi bukan berarti calon yang lain saya tidak suka. Iya. Bukan berarti yang lain saya tidak suka. Bukan berarti kemungkinan besar mungkin saya suka yang lain. Tapi karena partaiku ada di situ, itu alasan salah satu faktor misalnya. Berarti bisa pilih 2 aja. Batal dia kalau begitu. Dibagi-bagi lah Pak. Iya, bagi-bagi ya. Berarti istri lain, anak lain, misalnya alumni dari UMI misalnya jadi wali kota, ya tidak menutup kemungkinan ada yang anak UMI yang tidak memilih. Itu tadi karena faktor ada alasan tertentu. Jadi program yang menentukan bagaimana mempengaruhi ini pemilih cerdas ya. Kalau pandangannya Bu Indira bagaimana dengan Selain pemilih cerdas? program tentunya diri kandidat sendiri. Be kind, be humble. Tampan atau bagaimana? Iya barangkali itu bisa jadi salah satu faktor, ya. terutama milenial. Berarti masuk dong Pak Dewan ini tampan. Iya kan? Jadi performance seseorang itu bisa menjadi pertama kali, misalnya saya nggak pernah lihat Deng Ical misalnya, tetapi begitu dia lihat at the first sight dia berpikir ganteng nih orang, saya pilih ini aja. Itu bisa terjadi. Jadi ya. di luar daripada selain program apa yang sudah dilakukan atau apa yang akan dilakukan, performance ya. Jadi memang cewek-cewek milenial itu suka cowok-cowok ganteng. Iya begitu pun cowok-cowok milenial suka juga cewek-cewek cantik kan. Begitu juga ya. Nanti memang salah satu performan ya untuk mempengaruhi ini pemilih cerdas, cantik dan gagahnya ya. Berarti kalau kita berpasangan ke depan ini sudah bisa terpilih ya. Amin. Ya kan? Kita minum dulu batu-batu Pak Dewan. Batu-batu Pak Dewan. Kalau seperti ini kan kita bisa langsung diaminkan. Amin. Siapa tahu tidak ada calon berikut kan seperti. Kalau politik seperti itu kayak Derais. Enggak ada yang nggak ada yang tidak bisa. Semua serba. Seperti saya bilang tadi, katakan saya 2018 sempat bantu Ibu Indira. Iya. Nah, sekarang ini berbeda pilihan ya pasti, bukan berlawanan juga, tapi pasti berbeda pilihan juga. Iya. Tapi selama ini dalam proses pendaftaran, selama proses kampanye, apa belum pernah ada saling singgung antara Dilan dengan Adama? Ya itu hal yang biasa saling singgung itu, tetapi ini kan tidak bisa kita pungkiri bahwa memang ada otak kiri dan otak kanan di setiap tim kandidat ini. Otak kiri dan kanan. Ya, jadi yang otak kiri ya mereka bermain ranahnya, yang otak kanan mengimbangi. Kalau dipresentasikan di dalam suatu pilkada itu, mana lebih besar otak kiri atau otak kanan? Otak kanan. Bagaimana itu agar membedakan? pilkada berjalan damai, otak kanan harus lebih mendominasi walaupun ada otak kiri. Yang penting jangan tidak pakai otak. Karena ada yang mengatakan bahwa pilkada itu setan pun bisa dipakai dengan sukses. Betul tidak Pak Dewan ya kan? Nah kalau seperti ini Pak Dewan, kita kan ini sudah berpengalaman dalam hal memenangkan dirinya ya sebagai anggota DPR yang begitu banyak timnya sehingga bisa mencapai suara 1 kursi. Nah, Pak Dewan, siap. Selama ini tidak pernah berpikir kita akan jadi wali kota? Jadi wali kota jangan wali kota, jadi anggota dewan saya tidak pernah berpikir. Oh betul. Tetapi Bu Indira kan sudah pernah bercita-cita jadi wakil wali kota ya? Itu bukan cita-cita itu. Bukan cita-cita. Didorong atau ada yang dorong? Itu ya memang sama, saya tidak pernah berpikiran jadi anggota dewan, apalagi jadi calon wakil wali kota. Oh begitu. Ada yang dorong ya. Ketika kita jatuh kita siapa yang dorong saya? Kalau saya biasa orang katakan depor of kepepet. Depor of kepepet. Gimana tuh Pak Dewan? Depor of kepepet. Itulah tadi depor of kepepet, bahwa tadinya sebenarnya nggak mau jadi anggota dewan tapi ada yang dorong. Jadi anggota dewan. Bagus sih kalau didorong kita jadi, tapi kalau tidak jadi kita cari siapa yang dorong kita ini. Nah berarti kan selama ini kita berjalan mulai dari awal ini tim Adama,
tim Dilan masing-masing hadir ini malam sebagai juru bicara. Tidak pernah mungkin ada ketersinggungan, ya kan? Mudah-mudahan demokrasi itu bagaimana kita dewasa, ya kan? Harapannya Ibu Indira bagaimana? Harapannya. Bisa kita lihat kamera? Oh, Indira? oke. Kita sampaikan dulu harapannya ke konstituennya Bu Indira. Oke, harapan saya sebagai juru bicara tim Adama adalah bagaimana Makassar ini bisa menjalankan demokrasi yang damai, demokrasi yang baik. Makassar ini kota besar, Makassar ini kota yang nyaman. Jangan jadikan Makassar ini menjadi kota yang bertanda kutip dalam urusan pilkada. Mari sama-sama kita berpilkada damai, kita berdemokrasi damai, dan sama-sama kita berdoa semoga tanggal 9 Desember nanti kita mendapatkan calon pemimpin yang terbaik untuk Kota Makassar. Luar biasa ini, Pak. Jadi di sini mendengarkan alumni mulai universitas apa saja di sosial ini, Bu Indira sudah menyampaikan pesan dan kesannya. Mungkin Pak Dewa bisa menyampaikan. Lihat kamera juga Pak Dewa. Terima kasih banyak. Iya. Serasa- Bisa maju-maju Pak Dewa. Rebes-rebes sedikit saya kan. Iya kan. Jadi saya rasa pesan hampir sama dengan Ibu Indira bahwa mari kita jaga, Sana Pak Dewa. mari kita jaga silaturahmi. Berbeda itu biasa. Ya. Yang penting bagaimana pilkada ini berlangsung damai, tentram, karena kenapa? Iya. Banyak faktor yang bisa terjadi kalau pilkada ini tidak damai, tidak aman. Banyak faktor. Ya, banyak faktor. Seperti misalnya kan ekonomi bisa rusak. Iya. Ya kan? Jadi oleh karena itu mari kita sama-sama, berbeda pilihan itu biasa. Iya. Mari kita cari memilih pemimpin sesuai pilihan kita masing-masing. Iya. Insya Allah tanggal 9 Desember akan terpilih pemimpin dan kita sama-sama mendukung dan membantunya. Siapapun Ya, pemenang. siapapun pemenangnya. Oke, harapan itu dari alumni UMI, Universitas Muslim Indonesia, Haji Mulis, yang tidak pernah membayangkan akan mau jadi anggota DPR. Betul tidak? Tapi mau jadi opo. Mau jadi opo toh. Pemirsa, ini malam kedua tokoh juru bicara tim Dilan adalah Pak Haji Mulis, anggota DPR Makassar. Juru bicara atau jubir tim Adam adalah Ibu Indira, mantan anggota DPR yang selalu gigih di dalam hal berurusan politik, sekalipun alumni bisnis ya. Oke, selamat malam. It's not a game, it's a rich thing.